Polisi akhirnya mengungkap kasus mutilasi wanita dalam koper merah yang ditemukan di saluran air Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pelaku Rohmat Trihartarto alias Antok 32 tahun ternyata kekasih korban UK 29 tahun. Keduanya sudah menjalin hubungan selama 3 tahun terakhir. Rohmat ditangkap di Madiun, Jawa Timur pada Sabtu 25 Januari 2025 malam. Motif pembunuhan ini karena pelaku cemburu dan sakit hati terhadap korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Farman mengatakan, rangkaian kejadian terjadi sejak 19 Januari hingga ditemukan pertama kali pada 23 Januari lalu di Ngawi. Pada 19 Januari, pelaku dan korban tiba di Hotel Adi Surya di Jalan Mayor Bismo, Semampir, Kota Kediri, Jawa Timur. Di tempat itulah, keduanya sempat mengobrol hingga akhirnya terjadi percekcokan. Melihat korban tak sadarkan diri hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku akhirnya memutilasi hingga beberapa bagian lalu dibuang ke sejumlah lokasi. Pada Selasa 21 Januari 2025 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, koper berisi tubuh korban diberi lakban dan plastik wrap. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, tersangka tiba di lokasi pembuangan pertama di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka menuju lokasi pembuangan kedua di daerah hutan Sampung Jalan Raya Parang, Ponorogo. Di tempat itulah kaki korban dibuang. Keesokan harinya, pada 22 Januari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, tersangka membuang kresek berisikan kepala korban di Jalan Raya Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 mulai check-in malam, kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan, tersangka, sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil di rumah, kemudian juga menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan, antara lain plastik, lakban, termasuk pisau yang dibeli di salah satu tempat. Kemudian sekitar tanggal 20 dini hari itu korban melakukan aksinya, dalam arti melakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper, tapi karena tidak cukup, kemudian dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban, kemudian
diupayakan masuk, tidak cukup lagi, kemudian dimutilasi lagi kaki kanan, ulangi kaki kiri sampai batas paha, diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Setelah itu baru yang bersangkutan merencanakan untuk membuang dari beberapa potongan baik itu kepala maupun kaki. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki di daerah Trenggalek. Nah, kemudian upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan pada saat membuang itu kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya. Nah, itu sempat diurung perbuatan membuang kepala itu. Keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo. Sedangkan untuk tubuh